Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bayt. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wattaqi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para muslimin Allah, sedang sholat Jumat yang berjamaah. Pertama sekali seperti biasa, bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membolak-balikkan hati kita, yang telah menganugerahkan beberapa anugerah terhadap kita dan telah memberikan nikmat terhadap kita semua, sehingga dengan pemberian Allah inilah kita dapat berbuat berusaha, dapat kita beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik siang maupun malam, guna dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat tersebut hendaknya mampulah kita letakkan pada tempatnya, sehingga Allah akan memberikan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu mampu dan pandai bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada Allah, la azidannakum, saya akan tambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu itu enggan kufur, durhaka dan enggan serta zalim, ingatlah masa Tuhan bersama. Maka sebab itu secara mendalam bersama kita ucapkan dengan sebesar kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai. Beliau adalah panutan umat, figur di tengah-tengah umat. Beliau adalah uswah, contoh. Beliau adalah hasanah, penuh dengan kebaikan. Syafaat beliau lah suatu saat yang kita harapkan. Di suatu hari, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari yang tidak ada guna harta, anak, jabatan, melainkan kita menghadap Allah biqalbin salim, hati yang suci dan hati yang sejahtera. Di saat itulah Nabi Muhammad memberikan syafaat. Tentunya kami sekalian yang berbahagia. Andaikan kita tidak kenal Nabi Muhammad, tentu Nabi Muhammad tidak akan kenal dengan kita. Andaikan kita tidak berharap akan syafaat Rasulullah, tentu Rasulullah tidak akan memberikan syafaat. Makanya kami sekalian yang berbahagia, berharap kita kepada Allah, kiranya syafaat Nabi Muhammad itu bermuaralah hendaknya kepada kita dan mendapat pertolongan kita nanti di suatu saat, yaitu di padang mahsyar. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, sebelum tertinggalkan doa, salawat kepada beliau dengan ucapan doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, khatib mengimbau kepada kita semua sebagai nasihat takwa, himbauan takwa. Marilah kita tingkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah, rasa mawas diri kita kepada Allah, rasa kedekatan kita kepada Allah,
rasa ketakutan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa takut kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu. Kaum muslimin yang berbahagia, makna takut kepada Allah itu adalah makna qaribul musyabah, artinya mendekatkan. Berbeda dengan makna takut kepada makhluk. Kalau makna takut kepada makhluk adalah qaribul musyabah, menjauhi. Kalau makna takut kepada selain Allah, maka kita jauhi. Umpamanya kita takut kepada binatang, kita jauhi binatang. Umpamanya kita takut terjadi tanah longsor, hindari tempat. Umpamanya kita takut kebanjiran, hindari tempat. Tapi kalau makna takut kepada Allah Ta'ala, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah dekat kita kepadanya. Bertambah dekat kita kepadanya, bertambah kita melaksanakan apa yang kita. Kaum muslimin rahimahullah. Terkadang mata kita ini dalam di malam hari, karena takut kepada Allah bangun kita tengah malam. Kita qiyamul lail, kita sholat malam, kita melaksanakan sholat tahajud, kita dengan sholat-sholat yang lain. Karena takut kepada Allah kita qiraatul Quran, kita baca Quran. Karena takut kita kepada Allah kita merasa dipanggil dari masjid untuk melaksanakan ibadah. Karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang. Kaum muslimin hamba Allah sedang sholat Jumat yang dirahmati. Nabi besar Muhammad SAW adalah uswah. Arti uswah itu adalah contoh. Jadi kepribadian Nabi Muhammad itu contoh untuk mengarungi bahtera hidup ini. Bagaimana Nabi Muhammad hidup, begitu maunya umat ini hidup. Sebab Nabi Muhammad itu baik dalam kesehariannya maupun di dalam malamnya, beliau itu selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pokoknya hidup Nabi Muhammad itu adalah hidupnya Al-Quran. Pergaulan Nabi Muhammad itu adalah pergaulan Al-Quran. Cara ekonomi Nabi Muhammad adalah cara Al-Quran. Cara ibadah Nabi Muhammad adalah cara Al-Quran. Cara zikir Nabi Muhammad juga adalah cara Al-Quran. Bahkan sampai Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin yang bertanya, pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Sampai Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Tidak ada satupun perbuatan Rasulullah SAW yang sia-sia. Seluruhnya penuh dengan manfaat, seluruhnya penuh dengan barokah. Mulai dari Muhammad bangun sampai bangun kembali, mulai dari Muhammad tidur sampai tidur kembali, baik di dalam siang maupun malam. Cara Rasulullah berdagang, cara Rasulullah SAW bersosial, bermasyarakat, cara Rasulullah beribadah dan sebagainya. Ini adalah tuntunan Al-Quran secara keseluruhan. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, pernah Nabi Muhammad mengingatkan di dalam sabda Rasulullah, tentunya kepada umat beliau tujuannya. Ya ummati, wahai umat, tattabi'u 'ala al-mayit ila qabri salasatu aksya. Yang mengikuti jenazah itu atau mayat itu ada 3 yang mengikuti. Al-awwalu maluhu, yang pertama adalah hartanya. Wa tsani ahluhu, yang kedua adalah keluarganya. Wasalisu amaluhu, yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'u isnaini wa yabqa wahidan. Maka yang ikut 3 macam tadi itu pulang kembali 2, tinggallah menemani jenazah itu 1. Lalu sahabat bertanya, Bapak saudara kaum muslimin, ya Rasul, ma huwal awwal? Apakah yang pertama itu ya Rasul? Jawab Nabi Muhammad, wa yabqa wahidan, maksudnya amal. Yang tinggal itu cuma amalnya. Allahu Akbar kaum muslimin.
rupa-rupanya yang kita cari selama ini tidak akan mengikuti kita sampai ke alam kubur. Kadang-kadang bapak saudara pergi pagi, pulang petang, terus keringat, banting tulang, terkadang siang jadi malam, malam jadi siang. Terkadang karena ekonomi kita berusaha, lupa masyarakat kita, lupa hubungan kita kepada Allah, lupa hubungan kita bersama manusia. Padahal kaum muslimin yang berbahagia kita cari itu rupa-rupanya hanya untuk kita tinggalkan. Kebun kita tinggalkan, ladang dan sawah kita tinggalkan, meja dan pena kita tinggalkan, harta yang berlimpah kita tinggalkan, deposito di bank yang kita kumpul-kumpul juga kita tinggalkan. Harta yang merasa kita miliki itu akan kita tinggalkan. Lalu yang kedua ya Rasulullah, apa yang pulang kembali ke Rasulullah? Yang kedua kata Rasulullah itu adalah ahluhu, keluarga. Siapa bilang ayah yang tidak sayang terhadap anaknya? Siapa bilang ibu tidak sayang terhadap anaknya? Siapa bilang ibu tidak sayang terhadap anaknya dan anaknya tidak sayang kepada ibunya? Siapa bilang saudara tidak sayang kepada saudara kandungnya? Tapi toh kaum muslimin yang berbahagia, sesayang-sayangnya kita kepada mereka dan sesayang-sayang mereka terhadap kita, toh mereka juga meninggalkan kita di alam yang sempit, alam yang gelap gulita, yang dimana kanan kiri tanah, atas bawah juga tanah. Lalu mereka pulang, hanya beberapa saat terlundupkan di dalam hati mereka kedukaan dan kesedihan. Tapi seminggu setelah jenazah kita dikuburkan, sebulan, 2 bulan, bertahun, mereka sambut tertawa, terbahak-bahak. Bahkan mereka tidak pernah mengingat kita lagi, sedangkan kita sedang berada di alam barzakh. Apakah itu anak kandung, apakah saudara, apakah ibu, apakah ayah, apakah siapa saja kaum muslimin yang berbahagia, keluarganya akan meninggalkan jenazah di alam barzakh. Lalu kaum muslimin rahimahullah, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah amaluhu, amalnya. Sholat yang kita lakukan inilah yang akan menolong kita nanti. Zikir yang kita lakukan, itulah yang akan menolong kita nanti. Quran yang kita baca, itulah yang akan menolong kita. Sedekah yang kita berikan, itulah yang akan menolong kita. Amal ibadah yang kita lakukan, itulah yang akan menolong kita. Makanya kaum muslimin rahimahullah, Allah yang berbahagia, salah satunya amalan sunnah. Bukan amalan sunnah, tapi amalan sunnah. Dia berbeda kalimat sunnah dan sunnah. Artinya kalau sunnah itu hukum, kalau sunnah itu muamalah, perbuatan. Kaum muslimin yang berbahagia, contoh ini sholat Jumat, hukumnya apa? Fardhu ain, itu hukum. Tapi kalau dia amal kita lakukan, maka sunnah Rasulullah SAW salah satunya adalah qiraatul Quran wa bil khusus yaumil Jum'ah. Ini maksudnya fiha al-khusus suratul Yasin. Ada amalan yang paling besar nilai pahalanya Bapak Saudara. Kalau dinilaikan kaum muslimin yang berbahagia, sungguh tidak ternilai harganya. Sungguh tidak terbentuk-bentuknya saking besarnya pahala amalan tersebut. Apa itu kaum muslimin yang berbahagia? Qiraatul Quran wa bil khusus suratul Yasin fi yaumil Jum'ah. Membaca surah Yasin pada malam Jumat. Masya Allah kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa? Sebab Al-Quran yang Allah turunkan 6.666 ayat itu Bapak Saudara, itu andai kata dirangkumkan, diglobalkan, diperkecil maknanya itu Yasin. Bahkan rajah awal surah Yasin itu Ya dan Sin. Bahkan kaum muslimin rahimahullah, kalimat Allah yang menjadikan alam ini ada di dalam surah Yasin. Apa itu kalimatnya? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada dalam Yasin. Bahkan apabila ada nanti orang yang masuk ke dalam surga, Allah akan mendengarkan perkataannya sambil ia masukkan manusia ke dalam surga dengan kalimat salamun qaulan min rabbir rahim. Hanya ada di dalam surah Yasin Bapak Saudara.
Kalimat salam ini banyak memang. Ada salamun ala nuhibbil alamin, ada salamun iya hatta matla'il fajr, ada salamun ala Musa wa Harun, ada salamun ala Ibrahim. Banyak kalimat salam. Tapi kalau salamun iya salamun ala qaulan min rabbir rahim, itu hanya ada di dalam surah Yasin. Maka orang-orang yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, pahalanya tidak tanggung besarnya. Bahkan di dalam kitab Majmu' Syarif juga disampaikan bahwa apabila ada orang yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, lalu ia niatkan agar orang tuanya di dalam kubur, Allah berikan ketenangan, kesenangan, terang alam kuburnya, lapang alam kuburnya, maka Allah akan langsung memberikan ganjaran itu kepada yang dimaksud oleh anak-anaknya yang telah membacakan surah Yasin di atas itu. Makanya kaum muslimin rahimahumullah, ini adalah inisiatif Datuk Bandar Radio Setiabatu, bahwa di setiap malam ini akan dibuka pembacaan surah Yasin malam Jumat kaum bapak. Siapa saja yang berkesempatan datang boleh ikut serta. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Ini tidak ada unsur politik, tidak ada unsur ini itu segala macam, murni untuk beramal. Secara pribadi bapak saudara, sebagai kita ayah-ayah ini, cemburu kita seharusnya kepada kaum ibu. Kaum ibu mampu mereka membaca surah Yasin 4 sekali dalam 1 minggu pada hari Jumat. Padahal kalau di rumah tangga yang paling sibuk itu adalah perempuan. Bahkan mereka kaum perempuan yang sibuk mampu mereka membagi waktu membaca surah Yasin. Kita kaum bapak kenapa tidak mampu kita? Maka dalam modal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Bapak Ibu, Bapak Saudara kaum muslimin yang berbahagia, dimulai insyaallah Ta'ala malam Jumat depan. Nanti seluruh aparatur ataupun pegawai-pegawai kita semua kalau mampu nanti duduk bersama kita, insyaallah ini akan dimulai. Permulaan ini malam Jumat depan, ba'da Isya, tidak tergolong siapapun dia boleh ikut serta di dalamnya. Maka dalam hal ini kaum muslimin rahimahullah, apa salahnya Bapak kita bergerak untuk kebaikan? Artinya hari itu kita belum pernah berbuat ini, kita berbuat. Sebab kenapa? Surah Yasin ini amat besar pahalanya, amat besar ganjarannya. Maka apabila kita ramaikan itu membaca surah Yasin, insyaallah Ta'ala mungkin keberkahan Allah akan Allah berikan ke kampung kita ini. Termasuklah amalan surah Yasin ini nanti Bapak Saudara yang akan tinggal di dalam kubur kita, menolong kita di alam kubur. Sebab surah Yasin ini adalah surah yang sangat dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah ini dapat menyentuh dawai batin kita, lebih menatap kita ke depan untuk memperbanyak amal ibadah, menginsafi segala kesalahan, memohon maaf segala kesalahan kita terhadap Allah dan minta ampun kita terhadap Allah atas segala dosa kita. Mudah-mudahan hendaknya Allah memberkati kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan daimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة ولذكر الله